perempuan di seluruh Indonesia untuk pertama kali bersama saya Afifa Manca Nabila. Dunia membutuhkan perempuan yang kuat, perempuan yang dapat mengangkat dan membangun orang lain, yang akan mencintai dan dicintai. Perempuan yang dapat hidup dengan berani, baik dan juga lembut. Dengan keberanian yang kuat, itulah perempuan tangguh. Nah, buat kalian, Afifa akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan dengan memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga inspiratif. Tema kita kali ini adalah kuliner yang menjanjikan. Mau tahu apa? Jangan kemana-mana ya. Nah, perempuan Indonesia, Afifa sudah bersama dengan perempuan tangguh yang pertama, yaitu Mbak Yolanda. Nah, Mbak Yolanda ini merupakan seorang womanpreneur, ibu rumah tangga dan juga poluan ya Mbak ya. Gimana nih, boleh dong ceritakan sedikit kesehariannya? Boleh, jadi kalau keseharian itu ya, kalau setiap harinya sih kerja, dinas. Terus kalau kan pulangnya sore, nah malamnya baru bisa sama anak. Jadi pagi sampai siang, anak kebetulan ditinggal kan nggak mungkin dibawa ke kantor. Nah malamnya baru bisa bagi waktu sama anak. Gitu. Sama bisnis juga ya sama Mbak bisnis ya? juga di hari libur ya, nggak Di hari kerja. libur Iya, ya. betul. Nah, Mbak kan punya banyak bisnis nih. Boleh dong kasih tahu kita bisnis apa aja sih yang Mbak jalanin? Untuk sekarang bisnisnya itu lebih ke F&B sih. F&B Iya, ya. betul. F&B itu ada apa aja nih Mbak? F&B itu dia ada kita makanan dan juga minuman ya, lebih ke bentuknya sih lebih ke resto, karena awalnya mau buka minuman aja itu nggak memungkinkan karena sekarang kan COVID juga pengunjung agak sepi. Kalau misalnya kita hanya buka tentang minuman-minuman, yang nongkrong juga pasti anak-anak muda. Nah kalau kita buka resto ada makanan beratnya juga, yang nongkrong itu juga pasti ada kalangan keluarga, anak muda, jadi semua kalangan bisa. Semua kalangan. Iya, bisa berkunjung ya. Nah, kalau cara Mbak sendiri untuk membangun bisnis ini gimana sih? Karena kan kita punya cara sendiri-sendiri ya untuk membangun bisnis. Kalau dari Mbak sendiri gimana sih cara membangun bisnis F&B sampai sekarang nih? Iya, kalau untuk saat ini maksudnya promosinya. Kalau promosinya sih lebih ke sosial media, sama untuk saat ini kan kita masih COVID lagi naik lagi kan, otomatis pengunjung juga agak berkurang. Nah kita cara agar tetap ada pemasukan itu dengan ya kita ini bekerja sama instansi-instansi gitu. Jadi mereka pesan makanan box, jadi kita setiap hari ngantar ke sana. Oh, ya. online ya? Oh, berarti ya bisa offline, bisa Bisa juga online online, juga. iya. Luar biasa. Berarti kita bisa, bagaimana cara kita untuk bisa tetap bertahan Iya, gitu betul, ya? betul. Buat bisnis kita selama pandemi itu kan Iya. nggak mudah ya Nggak Mbak mudah. ya? Karena pengunjung kan sepi. Tapi Iya, ya. Nah, kalau strategi khusus, apakah ada tips-tips khusus yang Mbak jalani atau mungkin Mbak pertahankan di bisnis ini Mbak? Kalau strategi khusus sih tipsnya sih kalau karyawan itu lebih ke kita harus ramah gitu sama pengunjung. Terus juga kalau saya tuh nerapin satu karyawan itu minimal kenal beberapa pengunjungnya yang kalau misalnya datang, hai beli apa, kemarin kenapa nggak kesini gitu. Jadi mereka itu merasa ketika datang ke resto ini tuh merasa wah orangnya kenal sama saya gitu. Oh, ramah tamah Ya, ramah ya, tamah Mbak? gitu. Kalau ini kan berarti tips khusus atau mungkin sesuatu yang terus dilakukan Iya, betul. itu adalah ramah tamah Iya, ramah gitu ya, tamah. pelayanan lah ya Mbak Pelayanan. ya. Nah, kalau apa sih bedanya F&B yang Mbak jalani ini sama F&B yang ada di luaran selain ramah tamahnya Mbak? Mungkin beda, yang paling beda itu ya mungkin di rasa ya. Terus juga kita di sini tuh juga ada kayak konsepnya itu orang bisa mengadakan wedding di sini, bisa ngadain ulang tahun, bisa ngadain acara-acara arisan, syukuran gitu sih bedanya. Oh, berarti ini bisa segala event gitu Iya, ya betul, Mbak bisa ya. segala Jadi event. multifungsi lah ya Iya. bisa dibilang. Nah, tadi kan kita kembali lagi nih, Mbak adalah seorang poluan juga nih. Mbak boleh dong ceritain bagaimana sih keluh kesahnya menjadi seorang
poluan dan juga menjadi seorang womanpreneur, apalagi ibu rumah tangga nih Mbak. Iya betul. Jadi kalau jadi poluan itu kan memang udah pilihan ya, memang pengennya jadi poluan gitu. Terus sekaligus jadi ibu rumah tangga ya karena sudah kebiasaan sehari-hari itu kerja, dinas. Jadi ketika kita menikah terus punya anak, ya mau nggak mau harus bisa ngatur waktu sih. Untuk pertamanya mungkin kaget, tapi karena setelah berjalannya waktu itu udah jadi kebiasaan gitu. Sudah terbiasa. Nggak ada hal yang bikin, aduh aku poluan, aku ibu rumah tangga, gimana ya anakku ini gitu. Pokoknya kita harus bisa mengatur itu sendiri. Jadi nggak ada alasan bahwa aku nggak kerja deh karena anakku nggak ada yang jaga. Jadi nggak ada alasan itu. Nggak ada alasan, jadi Iya, betul. semuanya dilakukan selagi bisa bagi waktu juga Iya, betul. ya Mbak ya. Nah kalau dari Mbak sendiri untuk tipsnya membagi waktu antara keluarga, bisnis, juga pekerjaan itu gimana sih Mbak? Kalau aku sih lebih misalnya dari Senin sampai Jumat kan itu kerja. Nah hari Sabtu dan Minggu itu dikhususkan buat keluarga, buat anak gitu. Suami juga begitu. Jadi setiap hari libur kita usahakan waktu liburan juga jalan gitu sama anak. Kalau untuk di bisnis, karena kita kan udah ada manajernya, jadi lebih ke cek kontrol aja gitu. Nah keluh kesah dari bisnis ini apa sih Mbak? Keluh kesahnya sih kalau kita tuh pusing kalau misalnya seperti kemarin COVID itu kan, yang kafe tuh sampai nggak boleh buka. Terus ada lagi peraturan boleh buka tapi hanya sampai jam berapa gitu. Karena kita mikirin di situ karyawan kita, Benar. gitu kan. Kalau kita sih, maksudnya pemasukan omset bulan ini berapa gitu. Untuk cukup menggaji mereka aja itu udah alhamdulillah gitu. Kita nggak mematok sebulan saya harus ambil keuntungan segini. Yang penting kita dahulukan dulu karyawan kita gitu. Karena semua demi karyawan iya kayaknya betul. ya Mbak ya. Tanpa mereka juga kan kafe Iya, kita nggak bisa berdiri. Benar. gitu. Dan bisa mempertahankan bisnisnya hingga sekarang. Iya. Nah boleh dong Mbak sedikit motivasi untuk perempuan-perempuan tangguh Tangguh. yang ada di Indonesia nih. Jadi pesannya kalau dulu perempuan itu mungkin lebih agak ditekan ya. Jadi perempuan nggak boleh punya pendidikan yang tinggi. Perempuan itu tugasnya di dapur gitu kan. Kita nggak boleh keluar. Untuk zaman yang mungkin sekarang tuh sudah berubah. Jadi perempuan itu sudah ada namanya kesetaraan gender sama laki-laki. Banyak kok pimpinan itu perempuan kan. Terus juga pembisnis muda itu juga banyak perempuan. Jadi pesan saya untuk perempuan, jangan menganggap bahwa perempuan itu kecil. Jadi berusaha dan lihat ke depan bahwa perempuan itu juga bisa menjadi seperti laki-laki yang Bisa melakukan banyak hal ya. bisa Mbak melakukan ya? banyak hal gitu. Oke deh pemirsa, tentunya nanti kita akan pergi juga melihat perempuan-perempuan tangguh selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Tangguh. Nah, perempuan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Mbak Yolanda tadi, kita akan membuat kopi. Benar ya Mbak Iya, ya? betul. Mau buat kopi apa nih? Jadi kita hari ini kita mau bikin coffee latte spesial buat Mbak Viva. Boleh dong Mbak dibuat satu ya. Jadi Mbak Kopi Viva tunggu latte. di sini ya. Oke. Oke, ini buat Mbak Viva, selamat mencoba. Wow, udah jadi loh perempuan Indonesia. Ini kopi latte ya Coffee tadi latte, namanya iya, ya Mbak. betul. Nah kalau kopi latte ini untuk membuatnya selain kopi apa aja nih bahannya? Selain kopi kita pakai di sini ada gula merah, terus ada juga susu sama creamer. Wow, banyak Iya, ya. betul. Wah, sekarang kayaknya waktunya Viva untuk mencoba. Boleh buka Silakan, masker silakan. dulu kayaknya ya. Mungkin minum berdua lebih. Boleh. Jadi kita udah siap nih buat
minum coffee morning gitu Betul, ya. betul. Pagi-pagi ngopi, langsung kita cicipin, Mbak. Gimana Mbak Viva? Enak banget. Kayaknya ini cocok banget buat perempuan-perempuan Indonesia di pagi hari Iya, yang betul. baru mau berangkat kerja gitu ya. Tapi bukan cuma perempuan deh kayaknya ya Mbak Yola. Semua kalangan. Semua kalangan. Yuk kita nikmatin lagi. Nah, perempuan Indonesia, sekarang Afifah sudah bersama perempuan tangguh yang kedua episode kali ini, yaitu Mbak Feni. Nah, Mbak Feni ini adalah seorang womanpreneur di bidang handcraft ya Mbak ya? Bener ya? Iya. Nah, handcraft yang Mbak jalanin ini kalau dilihat ada makanannya. Itu apa sih sebenarnya Mbak? Itu kayak buket. Dia tuh sejenis buket juga makanan, terus tuh tapi ini dalam bentuk balon kayak gitu. Terus tapi yang bisa diganti dengan yang bunga atau baju, pokoknya semua bisa, atau jilbab, banyak macamnya. Jadi bukan cuma makanan aja. Oke, nah berarti ini kan ada makanannya ya Iya. Mbak. Makanannya itu makanan basah atau memang khusus buat makanan-makanan ringan aja nih Mbak? Oh, makanan ringan aja, snack-snack aja yang udah di dalam kemasan. Jadi kita tinggal rangkai aja nanti. Oh, tinggal dirangkai. Itu Mbak sendiri yang merangkai? Iya. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau Mbak merangkai satu bucket ya, itu kira-kira berapa lama Mbak? Satu buah buket itu kalau dari proses awalnya mungkin 1 jam lebih. 1 jam lebih, iya. Sampai selesai ya Mbak ya? Sampai selesai. Itu yang dari awal, dari bikin boxnya, dari nusukin lidi-lidinya, itu 1 jam lebih. 1 jam lebih. Nah, ini kan bisa dibilang kan bisnis yang cukup unik ya, karena nggak semua orang nih yang bisa punya kreativitas seperti Mbak gitu kan. Nah, ini siapa sih yang menginspirasi Mbak untuk membuat sebuah kreativitas atau mungkin handicraft yang ada makanan-makanannya ini Mbak? Kalau ini sih hobi ya Mbak, berawal dari hobi, suka yang berkreasi kayak gitu kan. Jadi ngeliatin di sosmed kan, apa sih yang lagi booming, jadi dicoba bikin sendiri gitu. Awalnya sih dari hobi, emang suka berkreasi. Emang suka Iya. berkreasi. Ini kayaknya cocok banget buat wanita-wanita tangguh yang punya kreativitas yang tinggi nih. Jadi bukan hanya, biasanya kan balon cuma kita pegang-pegang doang ya Mbak ya, atau mungkin makanan ya udahlah kita kasih aja gitu di dalam kresek gitu ya. Iya. Tapi sekarang bisa ditaruh atau mungkin dibuat jadi Ucapan. Iya benar. Untuk hadiah. Hadiah Iya. gitu ya. Nah, ini kan berarti berawal dari hobi ya Mbak ya. Terus gimana sih cara Mbak untuk mengembangkannya? Karena kan ini kan nggak semua orang, terus mungkin di Bengkulu juga bisa dibilang baru ya Mbak ya. Gimana sih Mbak memperkenalkan bisnis yang Mbak buat ini ke masyarakat? Kalau awalnya sih aku cuman bikin itu untuk aku hadiahkan ke teman. Oke. Ya, jadi ada teman yang ulang tahun atau dia opening tokonya, jadi aku kirimin buket-buket ini terus posting ke media sosial. Jadi pas udah diposting, pasti ada aja nanti yang tanya beli di mana, pesan di mana. Nah itu awalnya nanti, oh kok bisa pesan sama aku kayak gitu. Jadi akhirnya nambah banyak yang pesan. Akhirnya sekarang udah buka toko dan punya karyawan. Oke, berarti ini awalnya hanya untuk hadiah gitu ya Mbak ya? Untuk Berarti hadiah dan untuk anak ulang tahun kemarin kan pengen cari yang unik apa sih, kalau kue aja kan udah bosan kan, jadi pengen cari
eh, hadiah yang unik. Apa sih yang belum ada di sini? Jadi dihadiahkan untuk anak juga, untuk teman-teman. Akhirnya dari sana. Oke. Nah, kalau untuk ini udah lumayan lama ya, Mbak. Ada nggak sih pasang surut selama ini untuk menjalani kreativitas ini? Karena kan terkadang juga ada orang yang kayak, aduh, ngapain sih beli itu? Terkadang Iya. kan seperti itu kan, Mbak. Iya. Itu gimana, Mbak? Pasti ada sih pasang surutnya. Kadang juga kita kasih harga sekian, kan yang dihitungnya cuma jajanan aja. Masa sih jajanan segitu harganya mahal gitu kan? Cuman ya kalau kita mempertahankan kualitas tadi, terus tuh kita jangan mudah berkecil hati kan saat ada yang bilang, oh mahal sih, berarti itu bukan target market kita. Benar. Gitu aja sih. Berarti Jadi strateginya tetap, tetap mempertahankan Tetap kualitas mempertahankan ya. kualitas dan menjaga kreativitas kita, divariasikan terus, diinovasi terus, cari lagi yang baru, Upgrade ya. Upgrade terus. Benar. Jadi mengikuti perkembangan Ah, iya. zaman, karena kan nggak ngemelulu Nggak, gitu ya, iya. kayak gitu terus, atau kita cuma ngikutin yang lagi ngehitsnya apa gitu. benar. Nah, kalau ngomongin masalah berjualan gitu, pasti udah banyak banget ya orang yang beli. Kalau omset, boleh tahu nggak nih Mbak, omsetnya udah berapa nih sekarang nih per bulannya? Omsetnya sih sekarang kalau Bukit Balon ini sih kita kan baru 1 tahun ya. Kalau untuk Bukit Balon ini sebulannya itu lebih di hampir 20-an. 20 juta, wah luar biasa loh perempuan Indonesia. 20 juta ini juga bisa dibilang bisnis rumahan ya Mbak Iya. ya. Di rumah gitu ya, bisa nyantai-nyantai juga, menerima pesanan. Dan ngomong-ngomong kayaknya Mbaknya ada seorang ibu juga ya. Iya. Nah, gimana nih cara membagi waktunya untuk membuat balon ini, terus juga mempromosikan, lalu juga menjaga anak itu gimana sih Mbak? Nah kalau itu sih, kalau aku yang handle sendiri nggak bisa kan, jadi aku dibantu sama tim. Alhamdulillah udah punya tim yang bagian adminnya, ada yang pembagian pembuatannya, dan aku sih sekarang lebih fokusnya ke media sosialnya, aku yang nge-brandingnya. Oke, udah berapa banyak nih karyawannya? Karyawannya 3. Udah ada 3 Kalau ya? yang bagian Bukit Balonnya. Di Bukit Balon, terus Iya. manajemennya gimana nih Mbak? Masih aku sama suami couple planner. Nah, Mbak, aku juga nanti boleh dong mau buat ini, boleh nggak Boleh, ya? boleh. Aku tuh penasaran karena ini udah ada balon, terus di Dalam luarnya balon, ada iya. balon lagi tuh. Gimana sih cara buatnya? Viva mau coba ya nanti ya Mbak ya. Nah, pemirsa, nanti kita akan coba cara membuat bucket balon yang ada snack-snacknya juga. Terakhir nih Mbak, boleh dong memberikan motivasi untuk para perempuan tangguh yang ada di Indonesia. Ya, untuk teman-teman yang punya kreativitas, jangan pernah takut untuk mencoba. Semua yang kita lakukan itu, kegagalan itu pasti, tapi kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak bakal tahu. Dan jadikan kegagalan itu sebuah pelajaran. Jadi terus ya Mbak, terus berusaha, terus berinovasi juga, karena Jangan kita pernah takut untuk melangkah. benar, tetap semangat. Oke perempuan Indonesia, nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat bucket balon ini ya. Jangan kemana-mana. Ayo Mbak. Nah, perempuan Indonesia, ini adalah snack yang sudah dirakit ya, Iya. biru-biru TVRI banget nih. Nah, ini merakitnya apa aja nih yang dibutuhkan, Mbak? Merakitnya itu kita butuh lem sama tusuk lidi kayak gini. Oh, tusuk lidi. Iya, jadi kita tempelin dulu di snacknya, jadi nanti tinggal ditusuk aja. tinggal dirangkai ya. Ya, di dalam boxnya ini nanti ada busa styrofoam kayak gitu. Oh, berarti tinggal ditusuk-tusuk aja, Iya. dirakit jadi secantik ini ya, Iya. Mbak ya. Nah, kalau untuk balonnya gimana nih? Kalau untuk balonnya kita butuhnya balon transparan ini sama balon warna. Nah, ini balon transparannya ini yang 20 in. 20 inch. Iya. Nah, ini yang sering ditanyain, Mbak, gimana sih masukin balon ke dalam balon? Iya, karena kan kayaknya sulit Iya. banget tuh ya, Mbak Jadi ya. balonnya itu masih dalam kondisi kempes, yang transparannya nanti kita tinggal masukin yang warnanya aja. Berarti ditiup dulu yang dalamnya ya. Iya.
masukin seperti ini, baru kita tiup. Berapa banyak tuh Mbak? Nah, udah diikat. Kalau yang 20 ini kita bisa masukin 3 balon. 3 bisa balon. sampai 5 balon juga bisa sih. Ini baru 1 ya, berarti 2 lagi. Jadi yang ininya kita buang aja. Karena nggak cantik nanti kalau masukin. Lanjutin lagi ke balon yang kedua. Sama seperti tadi ya Mbak ya? Sama seperti tadi dimasukin. Takut balon nggak, Mbak? Enggak juga sih. Tapi ini biasanya ada yang pecah nggak sih Mbak? Pasti. Atau bocor gitu? Iya. Sama sih seperti balon pada umumnya. Kalau ketusuk juga dia kadang pecah, kadang dapat bahan balon yang nggak bagus kan. Jadi pas sekali tiup dia langsung pecah juga. Oh, langsung pecah ya? Iya. Ini tahannya berapa lama Mbak? Karena kan biasanya balon langsung cepat ya untuk ngempesnya. Nah iya, kalau balon transparan ini bisa yang besar ini ya bisa sampai 6 bulan. Oh 6 bulan Iya, ya? tapi kalau balon warnanya nanti dia bakal kempes dalam 1 bulan sih yang warna. Oh, iya. Berarti dia ini perlahan ya Mbak ya Perlahan, mengempesnya iya. ya? Satu lagi balon. 1 lagi. Terakhir ya Mbak ya? Terakhir. Kadang kita sesuai permintaan juga, ada yang minta balonnya 5. Kalau selain balon, bisa diisi yang lain nggak sih Mbak? Bisa diisi bunga, Mbak. Oh bisa diisi bunga. Iya. Jadi langsung Jadi tiup kita ya. tinggal tiup yang transparannya lagi. Ini kayaknya dipindahin dulu ya Mbak ya, takutnya pecah nanti. Wow, besar sekali Ya, ya. jadinya segini. Ini bisa lebih besar lagi sih sebenarnya. Cuman aku takut besar. Disesuaikan lah ya Mbak ya sama bucket bawahnya juga. Ini udah kelar ya Mbak ya? Ini udah kelar, kita tinggal masukin aja ke buket. Ke bucketnya ya. Nah ini kita tinggal kasih pitanya lagi, Mbak. Ya pitah terakhir, sentuhan Iya, terakhir sentuhan gitu ya terakhirnya Mbak kita ya. kasih pita. Di bagian boxnya. Di boxnya sesuai dengan kreativitas lah ya. Iya. Nah ini yang aku bilang ciri khasnya tadi, Mbak. Kita pakai pita kayak gini. Ada pitanya. Iya. Udah ready ya Mbak. Bucket snack TVRI Bengkulu ready. Ini adalah handcraft buatan dari Mbak Penny. Selanjutnya, Afifa akan mengajak perempuan Indonesia untuk mengulik lagi kisah inspiratif oleh perempuan tangguh selanjutnya.
Cantik ya Mbak ya. Selanjutnya Viva sudah bersama perempuan tangguh yang ketiga nih, yaitu Mbak Dunda atau Ibu Dunda ya. Iya. Nah, Ibu Dunda ini adalah seorang womanpreneur juga. Itu bisnisnya adalah bisnis kuliner atau lebih tepatnya puding ya, Iya, Ibu. benar. Nah, ini udah berapa lama nih berbisnis ini dan kenapa sih Ibu memilih bisnis puding? Karena kan kuliner banyak ya, Bu ya. Benar banget ya. Bermula dari hobi ya, karena hobi masak dan hobi buat puding saya pada waktu itu. Jadi teman-teman saya tuh kalau ulang tahun itu saya buatin puding. Jadi akhirnya mereka bilang, ya udah ini aja, jual puding aja ya gitu kan. Karena basic kita udah hobi memasak puding kan. Akhirnya saya memang udah bisa otodidak sih kan. Tapi saya tuh lebih meyakinkan diri saya sendiri, kayaknya saya ini butuh kursus deh. Jadi waktu itu saya ingin kursus lagi. Dan pada waktu itu saya kursus tentang perpudingan. Itu pada waktu itu saya ambil di Bogor. Tempat saya pertama kali kursus puding, semua tentang perpudingan semua. Perpudingan. Iya. Berarti ini kan bisa dibilang baru ditekuni ya. Jadi memilih untuk berbisnis, terus memilih untuk kursus dulu. Kalau sebelumnya itu apakah sudah memang di puding ataukah sebelumnya ada cake mungkin atau dessert gitu? Oke. Dulu sebelum saya fokus ke puding ini saya jual cake. Tapi saya lihat perkembangan di Bengkulu ini udah banyak kan. Akhirnya saya mikir di Bengkulu ini belum ada loh khusus puding aja. Khusus puding belum ada ya? Belum Bu? ada. Jadi waktu itu saya berpikir ya udah deh saya mau buka toko dan saya memang hobinya membuat puding. Jadi memang pada waktu itu saya tuh khusus puding aja di Bengkulu. Nah, terus gimana tuh reaksi masyarakat ketika Ibu membuka toko puding di Bengkulu? Alhamdulillah ya, teman-teman semua mensupport gitu. Ya udah, kamu udah kursus deh katanya. Ya udah kalau ada rezeki buka toko kayak gitu. Jadi akhirnya saya berpikir juga, saya udah buat puding kan, jadi saya minimal ada toko lah buat saya seperti itu kan. Berarti ini toko awal ya, Bu? Iya, toko awal pertama. saya berdiri ya. Oke, nah untuk pertama kali itu kan butuh dukungan gitu ya Bu, terus juga butuh mental juga kan, bagaimana sih untuk mempresentasikan kepada masyarakat bahwa puding kita ini layak untuk dijual kan Bu. Gimana sih Ibu bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa puding Ibu itu layak dan enak untuk dijual? Bener, pertanyaannya bagus banget itu Mbak. Jadi gini ya, saya itu kan memang hobi, bermula dari hobi kan. Jadi dari teman ke teman, ada teman acara saya buatin gitu kan. Orang tahu semua saya jual puding itu saya gunakan sosmed. Kayak Facebook, Instagram, WA, dan sekarang ada TikTok kan. Jadi saya share juga ke TikTok. Jadi semua mengenal puding saya itu lewat sosmed tadi. Sosial media. Tapi bener ya, apapun itu sekarang kayaknya dunia maya atau menggunakan media sosial itu adalah cara yang paling tepat untuk mempromosikan, memperkenalkan produk kita ya Bu ya. Benar banget. Nah, kalau selain puding ada apa lagi nih Bu? Oke. Saya tuh selingan juga ada. Kalau buat cake saya bisa. Kayak baytat saya juga buat baytat ya. Kayak cake kayak lapis nanas, saya khusus lapis nanas saja. Atau lapis legit segala macam bisa. Jadi kalau misalnya ada kawan minta orderan nih, Badunya buatin dong kue hantaran, tapi ada puding juga. Oke, saya buatin sesuai permintaannya juga. Jadi apapun ya, selagi bisa dibuat dan makanan tentunya ya Bu ya. Benar. Nah kalau untuk bisnis Ibu sendiri nih, gimana sih perjalanannya dari awal sampai sekarang itu ada peningkatan atau perkembangan apa sih Bu?
Kalau namanya bisnis itu pasti ada Pasang maju surut mundur, ya, pasang surutnya benar. pasti ada. Tapi alhamdulillah waktu COVID kemarin masih tetap alhamdulillah masih lancar ya. Karena puding dibutuhkan semua orang kan. Dan sekarang juga puding bisa digantikan untuk pengganti cake. Jadi orang bosan sama cake bisa menggunakan puding untuk cake ulang tahun sekarang. Ya namanya pasang surut itu pasti ada juga ya. Dan pokoknya saya tetap semangat aja nih jualan. Semangat Iya, ya. semangat terus pokoknya. Pantang mundur, terus berinovasi, terus Benar, berkarya iya. gitu ya Bu, dengan sebuah puding gitu ya, Iya, benar. karya yang dituangkan dalam semangkok puding kalau orang Betul, bilang. betul. Benar. Nah, kalau untuk pesaing sendiri kan udah banyak ya Bu. Nah, aku mau tanya kalau masalah omset itu gimana sih iya. Bu omset Ibu Omset, selama iya. membuka puding ini? Kalau masalah omset, alhamdulillah. Pokoknya bisa memenuhi kebutuhan setiap hari. Alhamdulillah Bu, ya. Ya, kalau setiap bulan, pokoknya alhamdulillah deh, nggak usah kasih tahu deh. Yang Ntar penting rahasia. cukup ya. Cukup Ya, loh. yang jelas bisa memenuhi kebutuhan setiap hari. Bisa beli ini, beli itu. Kalau bisa dapat duit sendiri kan, jadi kita bisa beli apa aja gitu kan. Iya. Ini ngomong-ngomong nih, katanya Ibu juga suka demo membuat Iya, puding ya. Itu benar, gimana ini. Bu? Jadi kan ini udah masuk ke part 8 ya. Seminggu sekali saya ngadakan demo nih. Jadi bagi ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang hobi masak, mereka bisa ikut demo sama saya setiap hari Minggu jam 11 siang. Besok berarti demonya ini ya. Jadi nanti saya akan ajarkan deh semua trik puding. Jadi mereka bisa buat sendiri untuk keluarga dan mereka bisa untuk jualan juga gitu loh. Jadi alhamdulillah sekarang udah part ke-8. Udah berapa banyak nih muridnya nih Bu? Berapa ya? Sekali demo tuh 5 deh. Oh, udah Lapan- banyak, udah 40-an 40 orang ya, ya, udah iya. 40-an. Berarti ini Jadi, juga bisa iya. jadi untuk mengajarkan, Iya, memberikan informasi dan Ah, juga ilmu ya Bu ya. Benar. Jadi mereka yang udah ikut demo ke saya, ikut kursus, mereka udah jualan juga. Udah jualan juga Iya, ya. udah pada open order gitu kan. Jadi kita kasih ilmu juga dan mereka juga bisa cari duit sendiri kan dari hasil kursus demo tadi. Berarti juga bisa memberikan ilmu juga ya, sedikit Iya. ilmu yang Ibu punya untuk teman-teman yang benar. pengen belajar. Nah, kalau dukanya Bu, kan kalau senengnya seneng ya Bu ya, dapat omset yang gede, terus juga pelanggan yang Iya, tetap. benar. Kalau dukanya apa sih Bu untuk menjadi seorang womanpreneur ini? Dukanya tuh pasti banyak ya Mbak, pasti banyak dukanya Apalagi ya. pandemi kan Iya. kemarin, itu gimana Bu? Tapi dinikmatin aja deh duka itu. Dukanya dinikmatin aja ya, Iya. apapun itu dijalanin Iya, terus dijalanin. ya. Yang penting tetap semangat cari cuan, fokus cari cuan aja. Yang jelas satu, kalau saya misalkan ada yang mau beli puding nih, misalkan, Mbak, aku mau puding untuk ulang tahun anak deh, tapi uang aku nggak ada, belum gajian segala macam. Jadi nggak apa-apa, ngambil dulu, nanti 3 hari baru mereka bayar. Oh, Itu biasanya ada WA seperti itu ya. Oke. Berarti saling membantu juga Ya, ya benar, Bu iya, ya. Nah, boleh dong sedikit motivasi untuk perempuan-perempuan Indonesia yang Iya. di luar sana yang ingin menjadi womanpreneur sejati nih Bu. Oke. Sebenarnya tuh memang segala sesuatu itu kita harus ikhlas ya. Mengerjakan segala sesuatu tuh harus ikhlas. Jadi kalau udah ikhlas mengerjakan sesuatu, pasti hasil dan apa yang kita buat tuh pasti baik, pasti bagus ya. Dan satu lagi, cintailah pekerjaan kita. Cintai sekali. Jadi kalau kita udah cinta sama pekerjaan kita, pasti kita udah ikhlas kan. Jadi walaupun penghasilannya nggak seberapa, asal bisa memenuhi kebutuhan setiap hari. Itu aja ya buat para wanita-wanita di luar sana. Jadi harus punya skill ya, harus punya skill ya. ya. Apapun itu bisa kita lakukan sesuai dengan hobi dan passion kita. Oke. Nah Bu, aku mau dong Oke. cobain cara buat puding, boleh ya? Boleh nanti diajarin ya. Yuk Puding ikutin yang kita best yuk. seller ya. Bener, Oke, yuk kita bikin puding dari Ibu Duma. Perempuan Indonesia, setelah kita mengulik kisah inspiratif, kita mau intip resep rahasia dari Ibu Dunda. Oke, benar. Ini kita mau buat puding apa nih, Bu? Oke, ini akan aku ajarin cara membuat puding rainbow ya. Puding rainbow ini pudingnya cantik banget.
Jadi puding best seller kita salah satunya itu puding rainbow. Oke. Nanti akan saya ajarin triknya gimana cara buat puding rainbow dan bahan-bahannya sudah di sini ya, sudah ada. Ada apa aja nih Bu? Oke. Ada roti tawar sebelumnya ya, roti tawar, ada juga puding juga dan jangan lupa agar-agarnya loh. Nanti kita tambahin juga susu. Ada pewarna juga ya Iya. Bu? Ini kita gunain susunya dan ada pewarna juga. Dan saya sarankan kalau mau buat puding rainbow ini carilah warna yang cerah agar nanti Berwarna pudingnya cantik ya Bu berwarna ya. cantik, benar sekali. Oke. Ini langsung aja. Langsung Oke. aja. Gimana nih cara Oke, buatnya ini Bu? tadi bahannya kita jadi satu ya, udah jadi satu, udah didihkan, jadi tinggal kita buat aja. Perempuan Indonesia, akhirnya puding yang kita buat sudah jadi. Ya, bener banget. Ini kira-kira enak nggak ya? Boleh dicobain Boleh nggak, Bu? dong, ini namanya puding rainbow Rainbow. ya. Oke, jadi kita potong dulu ya. Biar Mbaknya cicip deh gimana rasa puding rainbow-nya. Bismillah. Apalagi pakai resep rahasia Iya, ya Bu pasti rasa ya. rahasia, pasti enak dingin sih ya. Oke. Nih. Seger banget. Oke, ini boleh dicicip ya buat Mbaknya. Cicip dulu deh Buka rasanya. masker dulu ya. Oke. Oke, kita cobain puding rainbow ala Bu Dunda. Enak Gimana? banget, manis. Pas segar. manisnya ya. Nggak kemanisan, terus segar. Enak banget buat siang-siang gitu ya Bu Oke. ya. Jangan lupa order ya. Order ya. Nah, perempuan Indonesia, selanjutnya Afifah akan mengajak kalian untuk mengulik kisah inspiratif perempuan tangguh selanjutnya. Aku boleh habisin ya Bu ya? Boleh, silahkan nanti tambah lagi ya. Boleh ya, tambah lagi. Boleh bawa dong. pulang juga nggak? Boleh. Perempuan Indonesia, sekarang Afifah sudah bersama perempuan tangguh terakhir kita di episode kali ini, yaitu Mbak Sisna. Dia adalah seorang womanpreneur juga dan khususnya itu di kuliner. Namun kalau misalnya biasanya kita itu kulinernya langsung masak gitu ya Mbak ya. Kenapa Mbak memilih makanan kemasan nih? Iya. Kenapa milih kemasan ini? Biasanya enak dibawa kemana-mana, bisa untuk oleh-oleh, bisa dimasak kapan aja gitu. Begitu lebih ya? simple. Lebih simple Iya. gitu ya. Nah, terus ini udah dijual kemana aja Mbak?
Pastinya di Provinsi Bengkulu, Di Provinsi Bengkulu ya. di Nah, kabupaten-kabupaten. di kabupaten-kabupaten berarti seprovinsi Bengkulu ya Iya, Mbak ya. Nah kalau di Bengkulu sendiri itu kan banyak ya makanan-makanan kemasan. Itu gimana Mbak cara persaingan bisnisnya itu Mbak? Intinya kalau persaingan pasti ada ya. Tapi kalau produk yang ini bedanya, ini kita ngambil di luar, di apa? Banyak variannya pastinya, kelebihannya, dan juga masyarakat Sumatera pastinya tentunya suka yang pedas-pedas. Kebanyakan variannya pedas-pedas, dan Pedas-pedas juga ya. ini bisa diatur. Bisa diatur Iya, level kepedasannya iya, ya. level kepedasannya. Jadi simple sekali gitu. Simpel sekali. Maksudnya yang nggak suka pedas Bisa bisa, gitu yang ya. suka pedas bisa juga. Dan ini kalau dilihat kebanyakan bakso aci ya. Kenapa sih milihnya bakso aci sih Mbak? Iya, termasuk makanan hits yang disukai banyak anak muda pastinya. Jadi karena mereka suka gitu ya, jadi banyak. Dan juga sekali. kekinian lah. Kekinian, Heeh. benar. Kemasannya juga elegan-elegan. Kayaknya nih perempuan Indonesia Mbak Sisna ini orang yang pinter mencari peluang kayaknya ya, dimana orang banyak suka, di situ Mbak Sisna menjadikan peluang usaha. Nah kalau di Bengkulu kan udah banyak juga ya Mbak ya distributor ya. Reseller pastinya kita reseller. distributornya ya. Oh berarti Mbak satu-satunya ya Ya, di menyalurkan sini? ke reseller, ke toko-toko, ke mitra-mitra gitu. Berarti juga Mbak bisa dibilang pertama kali dan satu-satunya yang ada di sini. Nah kalau sulit nggak sih waktu awal-awal pertama untuk mempromosikan makanan kemasan ini Mbak? Di awal-awal nggak begitu sulit, cuman selama kita menjalani pasti ada prosesnya gitu ya. Ada saatnya kita turun, naik, itu udah biasa gitu. Pasti ada halangan rintangannya. Nah kalau boleh tahu, halangan dan rintangan yang paling sulit selama membangun bisnis ini apa Mbak? Kadang pernah dulu itu produk, kan bisnis itu nggak naik terus ya, pasti ada turunnya, downnya, atau moodnya kita gimana gitu ya. Konsistennya kita gimana. Sambil belajar ini pernah produk kita expire sampai ratusan piece. Karena ini kan bakso aci ini kan nggak ada pengawetnya gitu. Jadi expire-nya itu cuma 1 bulan, 2 bulan gitu. Jadi pernah expire itu sampai ratusan piece. Atau bisa Di situ dibilang kayak kita kerugian ya belajar Mbak ya? gitu. Iya. Ada Kerugian. ngalamin kerugian gitu. Kerugian, aduh, tentulah ya, apalagi di Iya, awal pasti. teman-teman juga mungkin belum tahu nih makanan kemasan gimana masaknya, gimana Iya. cara ngorder dan sebagainya, itu kan masih tabu ya dulu ya Mbak Iya, ya. iya. Nah, terus ketika expire nih, itu apa sih yang Mbak lakuin? Kalau expire, kalau masih bisa dimakan paling untuk diri sendiri aja. Yang penting kita pastiin aman apa enggak, atau bagiin ke tetangga. Cuma kalau untuk dijual lagi enggak. Enggak, berarti kemarin itu Kalau dibagiin memang aja ya Mbak ya? kalau memang enggak bagus lagi kita buang pastinya. Itu resiko bakso aci di awal-awal dulu. Sekarang udah jarang sih yang expire gitu. Ya, karena kan makanan kemasan tadi ya Mbak ya. Iya. Lalu kalau ngomongin masalah makanan kemasan, itu kalau biasanya Mbak meresellerkan kepada teman-teman itu berapa piece sih Kak? Atau mungkin omset deh boleh. Omset per bulannya berapa? Rahasia ya. Rahasia ya loh perempuan Tapi Indonesia. alhamdulillah bisa membantu perekonomian lah, maksudnya membantu keluarga gitu. Alhamdulillah menghasilkan lumayan, minimal sebulan 10 dapat. 10 loh Insya Allah perempuan. mudah-mudahan makin itu lagi Makin ya. berjaya gitu ya. Makin banyak reseller-reseller yang daftar di Basmala, karena mudah banget untuk menjual ini, cuman modalkan HP aja, niat dan kemauan kita tadi untuk konsisten untuk beriklan. Benar sekali. Dan biasanya nih reseller dari Mbak sendiri itu mayoritasnya perempuan atau laki-laki Mbak? Perempuan. Perempuan ya, berarti Iya. ini juga bisa membantu Uh-uh. perempuan-perempuan yang ada di Bengkulu untuk bisa mencari rezeki juga ya Mbak Iya. ya, melalui handphone tadi dan Uh-uh, kemauan iya. tentunya. Nah kalau Mbak sendiri, Mbak kan seorang istri juga ya, ibu Iya. juga nih. Itu gimana sih bagi waktunya antara bisnis, apalagi sekarang bisnisnya lagi naik-naiknya nih, sama membagi waktu ke keluarga? Ya disesuaikan aja sih, intinya tentunya kita pertama itu minta izin suami dulu.
minta dukungan keluarga kan, kerjasama intinya. Kerjasama. Iya, Kalau kerjasama. supportnya gimana sih Mbak dari suaminya? Alhamdulillah disupport dari awal sampai sekarang. Aduh, ini luar biasa. Berarti sosok wanita yang tangguh itu ternyata memiliki suami atau mungkin apa ya, support system yang baik ya. Entah dari keluarga, suami, kakak, adik itu banyak banget ya Mbak ya. Nah Mbak, ini kan bisnisnya kan bisa dibilang bisnis yang lumayan sulit. Karena kita membutuhkan promosi yang luar biasa. Gimana sih Mbak sebagai penjual dan juga seorang womanpreneur untuk mempertahankan bisnis Mbak hingga sekarang? Apalagi sekarang kan udah naik gitu ya Mbak. Itu gimana sih? Ya, intinya kita harus tentukan tujuan kita usaha ini apa, gitu kan. Dan juga untuk mengembangkan bisnis ini pastinya ada ilmunya, ada komunitasnya tempat kita belajar. Ada mentornya untuk bagaimana kita membesarkan bisnis ini, nggak bergerak sendiri gitu loh, ada tim juga gitu. Dan di awal pastinya kita harus konsisten untuk iklan gitu, Kak. Kalau halangan rintangan itu biasa. Halangan rintangan itu biasa. Bukan menjadi suatu masalah ya Mbak ya. Terus promosi, terus berjualan gitu ya, dan semangat tentunya. Boleh dong Mbak sedikit pesan untuk perempuan Indonesia yang ada di rumah. Untuk perempuan di luar sana, jangan sampai kita berkecil hati bahwa kita ini ibu rumah tangga yang hanya kerjanya di dapur, di sumur ya. Nah intinya kita pun bisa untuk punya impian, bisa untuk membantu pasangan kita gitu ya. Intinya perempuan harus kuat, jangan pantang menyerah, terus berjuang intinya, mampu percaya pada diri kita sendiri, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting di luar sana. Semangat untuk wanita-wanita di luar sana. Luar biasa. Tentunya percaya diri dan semangat ya Mbak ya. Nah Mbak, aku mau tahu dong cara penyajian makanan kemasan itu gimana sih? Dan juga mungkin perempuan-perempuan Indonesia di luaran belum tahu nih cara menyajikan makanan kemasan. Boleh banget ya. Boleh ya, yuk ikutin yuk. Boleh. Oke. Gimana nih Mbak? Perempuan Indonesia kita sudah menyiapkan ya alat-alat dan juga bahan-bahan untuk menyajikan bakso aci. Ada apa aja nih Mbak Sisna? Ada bawang goreng, ada bisa tambahan daun bawang ataupun telur boleh, sayuran juga boleh. Apapun sesuai selera. Iya, ya, Mbak sesuai Sisna selera. Ya. Nah, gimana nih pertama-tama kita harus melakukan apa? Harus masukin air dulu, hidupin kompor dulu. Kompor. Ya, Airnya berapa banyak Mbak? kurang lebih 500 ml deh. Ya. Iya, bumbu-bumbunya udah terpisah ya guys. Oh berarti udah ada isi Iya. bumbunya ya Mbak ya? Jadi nggak perlu lagi ditambah-tambah ya? Iya, nggak perlu. Ini ada baksonya itu. Udah ada baksonya. Berarti langsung masukin ya Mbak ya? Iya. Masukin atau? Ya, boleh. Itu ada tahunya. Ini yang mana Mbak? Cuangki tahu dimasukin. Tunggu kurang lebih 7 menit atau 8 menit. 7 menit hingga 8 menit.
Nah, perempuan Indonesia, akhirnya bahasa Aci kita sudah disajikan dan waktunya kita coba rasanya. Boleh ya Mbak ya? Boleh, silahkan. Kita Mbak coba, lepas masker dulu. Kita akan coba bakso Aci. Enak banget. Ini tentunya gurih, kayak kita menyajikan langsung gitu ya dari Iya, iya, restonya. Jadi ini nggak ada bedanya sama makanan langsung gitu ya. Jadi makanan kemasan juga bisa langsung disajikan sendiri di rumah dengan gampang. Iya. Ini mau dicoba juga nggak? Boleh. Yang Kayaknya banyak merah. yang mau dicobain ya, karena enak-enak loh. Perempuan Indonesia, kalau ini tadi kan kita cobain yang original. Ini kita cobain yang pedes-pedes gitu ya. Semuanya enak untuk dicoba di rumah, bisa di stok juga ya Mbak ya. Iya. Oke deh perempuan Indonesia, tadi kita juga sudah mengulik kisah-kisah inspiratif dari Perempuan Tangguh episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Perempuan Tangguh selanjutnya. See you!